Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Yuk Belajar Bersama. Dalam kesempatan kali ini saya coba berikan pembahasan terkait pajak, di mana kita akan coba menghitung pajak penghasilan. Nah, pajak penghasilan yang akan kita hitung adalah pajak penghasilan untuk gaji bulanan. Di sini untuk contoh pertama ada Tuan Umar bekerja pada perusahaan Antara Khatulistiwa Mal, bukan mall ya. Saya hapus dulu, ini bukan mall tapi mal. Oke, dengan penghasilan 32.500.000 per bulan. Ingat 32.500.000 per bulan dan membayar iuran pensiun 500.000. Umar sudah menikah tapi belum punya anak. Ini ceritanya pasangan muda. Baik, di sini kita lihat yang pertama untuk menghitung PPh gaji bulanan, PPh 21 gaji bulanan Tuan Umar. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah tarif dan PTKP-nya. Nah, ini untuk besaran PTKP yang terbaru yang saya ketahui. Untuk wajib pajak itu ada 54 juta. Kemudian menikah, kalau dia sudah menikah berarti 4.500.000 nanti ditambah. Kemudian kalau anak, untuk satu anak itu PTKP-nya adalah 4.500.000. Nah, ini tarif-tarifnya kalau kita hitung secara langsung. TK itu berarti belum kawin. TK 0 berarti belum kawin, tidak punya anak atau tidak punya tanggungan. Kemudian di sini TK 1 berarti belum kawin tapi sudah punya tanggungan. Artinya mungkin dia punya anak asuh atau yang lainnya. Nah, untuk anak maksimal 3. Kalau belum kawin dia hanya 54 juta. Artinya cuman kondisinya sebagai wajib pajak. Kalau TK 1 berarti nanti dia ditambah dengan anak 1. Nah, begitupun untuk yang kawin. Untuk seorang pria berarti K0 itu belum dia sudah kawin. Sehingga dia menjadi 58.500. 58.500.000 ini berasal dari yang pertama adalah dia karena wajib pajak, yang kedua dia sudah menikah. Sehingga ini sebetulnya dua kondisi. Kondisi pertama wajib pajak, yang kedua sudah menikah. Sehingga PTKP-nya untuk K0 atau pria yang sudah menikah adalah 58.500. Nah, ini secara hitung total langsung. Nah, kalau ini untuk parsialnya. Sampai untuk suami istri jika digabung. Kalau KI 0 itu artinya sudah menikah, kemudian digabung dengan istri. Kemudian belum punya anak, dia 108. 108 itu berasal dari yang pertama wajib pajak istrinya 54, yang kedua suaminya 54, jadi 108. Kalau KI 1 berarti sudah menikah dan digabung, dia punya anak 1. Tambahannya 4.500.000. Oke. Ini untuk besaran PTKP-nya. Nah, selanjutnya kita lihat untuk besaran tarif pajaknya. Nah, untuk PPh 21 ini sendiri tarif pajaknya tarif pajak progresif. Untuk penghasilan yang dari 0 sampai 50 juta itu kena tarif pajak sebesar 5%. Kemudian untuk di atas 50 sampai 250 itu 15%. 50 sampai 250 berarti ini kisaran 200 juta ya. Oke. Ini kisaran 200 juta berarti. Kita rubah dulu. Oke, pas 200 juta. Kalau ini berarti 250 sampai 500 juta, ini kisaran 250 juta. Artinya maksimalnya ini sampai 250 juta. Nah, yang terakhir itu di atas 500 juta. Bisa 501 juta, 502 juta, ataupun yang lainnya. Wah, ini 2 miliar. Sorry. Baik. Kita sekarang masuk ke soal yang pertama. Kita lihat untuk soal pertama, Tuan Umar tuh punya penghasilan 32 juta per bulan. Maka langkah pertama adalah kita buat penghasilan Tuan Umar itu menjadi per tahun. Nah, ini gaji sebulannya adalah 32.500.000. Kemudian Tuan Umar sendiri harus dikurangi penghasilannya. Kenapa? Karena dia ada biaya jabatan. Nah, anggap saja ini biaya jabatannya besarnya 500% dari besarnya gaji Tuan Umar. 32.500.000, sehingga 5% dikalikan dengan 32.500.000. Menjadi biaya jabatannya adalah 1.625.000. Kemudian Tuan Umar pun membayar pensiun. Ini untuk pensiunnya saya anggap sebagai 500.000. Sehingga dua angka ini 1.625.000 dan 500.000 ini menjadi pengurang penghasilan Tuan Umar. Karena ini penghasilan Tuan Umar 3.500.000 ini masih kotor. Sehingga harus dikurang dengan pengurang biaya jabatan dan iuran pensiun. Sehingga total dari biaya jabatan dan iuran pensiun itu ada 2.125.000. Maka penghasilan Tuan Umar secara bersih atau penghasilan netonya per bulan 32.500 dikurangi 21.25.000. Sehingga penghasilan bersihnya adalah 30.375.000 per bulan.
Oke, maka kita buat per tahun 3375.000 dikalikan 12, hasilnya ini 364.500.000. Oke, kita dapat penghasilan Tuan Umar per tahun. Dari sini kita cari PTKP-nya. PTKP yang pertama adalah PTKP untuk wajib pajak. Artinya untuk Tuan Umar itu sendiri. Tadi besarannya 54 juta. Kemudian Tuan Umar tadi informasinya dia sudah menikah. Kita lihat, nah sudah menikah tapi belum punya anak. Berarti dia tambahannya adalah tambahan wajib pajak karena kawin 4.500.000. Nah, boleh dibuat seperti ini atau kita buat langsung untuk PTKP-nya kita ambil yang ini. 58.500. Tuan Umar laki-laki sudah kawin berarti K0. Nah, boleh seperti yang tadi atau kita buat satu persatu. Sehingga total PTKP-nya ini 58.500. Nah, PTKP itu pendapatan tidak kena pajak. Dari semua pendapatan Tuan Umar itu yang nggak kena pajak itu cuma 58.500. Sehingga yang kena pajaknya, penghasilan kena pajak setahunnya adalah 306 juta. Lumayan besar juga ya. Baik, kemudian kita lihat dari sini sudah dapat PKP-nya atau penghasilan kena pajak, maka kita cek besar tarif pajaknya. Kita lihat angka 306 juta itu posisinya ada di 306 juta itu posisinya ada di posisi ini berarti ya, 250 sampai 300. Nah, ini penghasilan Tuan Umar nih 306 juta. Oke, kita cek dulu. Oke, pas 306 juta. Maka tarif pajak yang kita gunakan adalah 3 tarif pajak ini, 5%, 15%, dan 25%. Kenapa? Karena penghasilan Tuan Umar itu ada di level yang ketiga, di level 250 sampai 500 juta. Jadi kita gunakan 3 tarif pajak ini. Ini yang disebut dengan progresif. 5%, 15%, 25%. Jadi kita masukkan di sini 5%, 15%, 25%. Oke, itu yang pertama untuk mendapatkan tarifnya. Yang kedua, kita kalikan dengan besarannya. Besarannya adalah 50 juta. Nah, 50 juta itu dari mana? 50 juta itu dari sini. Dari penghasilan yang 5% itu kan kisaran 0 sampai 50. Berarti yang kita pakai adalah yang 50 juta. Nah, jadi yang kita pakai adalah angka yang ini. Jadi bukan langsung dikalikan 306 juta dikalikan 5%, atau 306 juta dikalikan 15%, atau apalagi 306 juta dikalikan 25%. Itu gede banget nanti pajaknya. Jadi kita buatnya per level. Level pertama 5%. 5% itu sampai dengan 50 juta. Jadi kita simpan dulu 50 juta kali 5%. Nah, kita buat di sini 5% kali 50 juta, hasilnya 2.500.000. Yang kedua, level kedua adalah 15%. Kita lihat 15% itu kisaran 50 juta sampai 250 juta. Berarti ini sampai 200 juta kan? Karena 50 juta sampai 250 juta itu selisihnya 200 juta. Maka yang kita kalikan 15% dikalikan 200 juta. Kita lihat di sini 15% dikalikan 200 juta, hasilnya 30 juta. Terakhir, nah terakhir itu sisanya, karena kan Tuan Umar cuma sampai 306. Nah, berarti 306 ini kita kurangi 50 juta, kita kurangi 200 juta, maka hasilnya 56 juta. Nah, yang akhir ini karena Tuan Umar cuma sampai 3 level, tarif 25, yang akhir ini adalah sisa dari penghasilan kena pajak Tuan Umar selama setahun, dikurangi level 1, dikurangi besaran level 2. Maka kita simpan di sini di level 3. Sehingga 25% dikalikan 56 juta, hasilnya 14 juta. Dari sini maka dapatlah besar pajak setahun. Besar pajak setahunnya adalah 46.500.000. Wah, cukup besar nih setahun ya. Nah, kalau sebulan mana? Kalau sebulan ya tinggal dibagi 46.500 kita bagi dengan 12. Nah, I24 itu yang ini dibagi dengan 12 sehingga hasilnya adalah 3.875.000. Itu pajak yang dibayar oleh Tuan Umar kepada negara. Nah, oke, gampang kan ya? Nah, jadi intinya untuk mendapatkan penghasilan pajak pertama kita buat gaji sebulan itu dalam hitungan setahun. Tapi yang perlu diingat, hitungan setahun itu adalah hitungan penghasilan neto, di mana penghasilan neto itu merupakan gaji yang dikurangi dengan biaya jabatan dan iuran pensiun. Nah, nanti di soal selanjutnya ada iuran-iuran lain. Ada iuran yang menambah, ada iuran yang mengurang. Nah, kalau pengurang itu salah satunya adalah biaya jabatan dan iuran pensiun. Nah, setelah dapat penghasilan neto sebulan dikalikan 12 karena dia harus dibuat setahun. Kenapa dibuat setahun? Karena di sini PTKP-nya ini PTKP untuk wajib pajak yang setahun.
bukan hitungan per bulan. Tambahan wajib pajak karena menikah atau kawin pun 4.500.000 itu untuk setahun. Nah, setelah dicari baru dapat PKP-nya, kita masukkan ke tarif. Intinya adalah di tarifnya. Kalau penghasilannya di sini misalkan ada anggap saja misalkan 156 juta. Nah, berarti kalau 156 juta dia masuknya di level 156 juta itu di level sini, level kedua. Berarti cuma 5% dan 15%. Maka kita ganti nanti 5%, 15%. Kemudian yang ini besarannya pertama pasti jelas 50 juta. Yang kedua besarannya adalah 156 dikurangi 50. Berarti 106 juta. Nah, nanti di sini kita simpan 106 juta. Oke, mudah-mudahan bisa difahami. Untuk soal selanjutnya kita nanti buat di video selanjutnya. Ini ada soal yang sedikit berbeda juga tentang gaji bulanan. Oke, demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.